Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas terkait konsep data mining, analisa kebutuhan, dan mengembangkan model. Nah, kalau kita berbicara tentang era digital untuk kali ini atau pada saat ini, tentunya sudah semakin berkembang karena ya kita tahu dunia internet semakin luas ya. Data-data yang kita perlukan juga semakin cepat kita dapatkan tergantung dari jenis data itu sendiri. Apakah jenisnya itu data private atau jenisnya itu data public ya. Nah, kalau kita berbicara tentang data yang bisa diakses atau publik gitu ya. Sekarang mungkin akan sangat mudah ya dengan eranya internet ini. Lalu ada lagi kemajuan tentang artificial intelligence gitu ya. Nah, peran data mining ini sendiri nanti di mana gitu ya. Nah, peran data mining ini nanti kita bisa bahasanya itu ada yang disebutnya scraping gitu ya. Kita mengambil data-data dari beberapa sumber, misalnya dari beberapa website atau misalnya kita dari beberapa media sosial, kita bisa ngambil data komentar YouTube, kita bisa mengambil komentar dari Instagram, Twitter, atau X gitu ya, dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih nanti gitu ya? Tujuannya kita tergantung. Kalau kita misalnya kita punya sebuah produk gitu ya, di mana produk yang kita jual ini juga kita pasarkan bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Kita mau tahu misalnya secara komentar dari netizen atau mungkin salah satu dari beberapa netizen ini memang yang termasuk customer kita gitu ya. Kita mau tahu kira-kira produk kita ini secara komentarnya apakah positif, negatif, dan lain sebagainya, itu bisa seperti itu. Lalu ada juga misalnya data mining untuk apa? Kita men-scraping data-data tentang misalnya harga emas, harga apa, dan lain sebagainya. Untuk kita bisa melakukan prediksi kira-kira di tahun yang akan datang harga emas meningkat atau enggak. Dan lain, atau kita bisa berbicara tentang saham dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi, banyak fungsi dari data mining. Nah, data mining ini sendiri juga masuk ke dalam tadi data analitik gitu ya. Kita menganalisa data seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang data mining, berarti kita mempelajari tentang ada namanya proses ekstraksi informasi, artinya kita mengekstrak ya, mensaring atau ya kalau mengekstrak kan kita ibaratnya gini, kalian misalnya punya buah gitu ya, buah terus kalian dari misalnya kalian jus terus kalian peras, nah atau ya itu ekstrak ya, kita ambil ekstraknya dari sebuah informasi, berarti kita mengambil inti-intinya atau ekstraknya lah ya dari bagian-bagian terkecil dari informasi tersebut gitu ya, yang bermanfaat dari data gitu ya, yang berada pada basis data yang besar. Nah, selama ini tidak diketahui untuk menemukan pola yang berarti dengan cara eksplorasi dan analisis dengan cara otomatis dan semi otomatis. Nah, ini menurut Tan ya. Jadi data mining seperti itu. Nah, kalau kita berbicara data mining, kita bisa mendefinisikan atau kita bisa menentukan bahwa oh ini data mining, oh ini bukan data mining gitu ya. Nah, kalau kita bisa katakan oh ini bukan data mining, berarti pencarian informasi tertentu di internet misalnya dengan mengetik keyword di mesin pencari. Misalnya kita googling gitu ya, kita cari nih misalnya, kita mau cari misalnya komentar produk apa gitu ya. Nah, itu bukan data mining. Nah, kalau yang disebut data mining itu apa? Kita istilahnya mengelompokkan informasi yang mirip dalam konteks tertentu pada hasil pencarian dengan mesin pencari. Contohnya mengelompokkan hasil gitu ya. Nah, kita mau lihat nih misalnya, kita mau tahu nih misalnya
eh, prediksi harga emas Antam tahun 2027 misalnya ya gitu. Nah, kalau kita cari kan mungkin bisa hasilnya informasinya tuh seperti itu di mesin pencari. Nah, tapi kalau kita ngomongin data miningnya gitu ya, kita bisa kelompokkan nih, misalnya yang mirip-mirip dengan tadi pencarian kita cari. Kita minta mengelompokkan hasil. Oh, ini prediksinya, datanya ini, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa olah seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang terminologinya atau kata lain lah ya, nama lain dari data mining, berarti di sini adalah sebuah disiplin ilmu gitu ya, yang mempelajari tentang metode atau cara gitu ya untuk mengekstrak sebuah pengetahuan. Ingat ya, kata kuncinya itu adalah pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Nah, ekstraksi dari data kepengetahuan itu urutannya apa sih gitu ya? Nah, urutannya itu ada tiga, teman-teman. Pertama, data itu sendiri. Nah, karena kita ngomongin tentang data analitik gitu ya, kita harus tahu datanya. Jadi data itu adalah apa? Sebuah fakta gitu ya, yang terekam dan tidak membawa arti. Kan sebelumnya kita sudah membahas gitu ya, apa sih itu data? Ya, data itu bisa berbentuk suara, teks, gambar, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah fakta gitu ya. Jadi gitu. Jadi bisa dalam bentuk teks, suara, terus misalnya gambar, nah gitu ya, dan lain sebagainya. Dari data nanti kan naik nih, ada namanya informasi. Nah, kalau informasi adalah apa? Ya, tadi sekumpulan data yang sudah diolah gitu ya, atau yang nanti ujungnya adalah sebuah rekapan, rangkuman, atau penjelasan dan statistik dari data yang kita sudah olah tadi gitu. Nah, yang ketiga itu adalah pengetahuan. Nah, datanya sudah ada, datanya diolah, terus jadi sebuah informasi sudah terpampang gitu ya, sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Apakah dari sisi pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data tersebut gitu ya. Lalu ada lagi nih nama lain dari data mining. Ada namanya KDD, Knowledge Discovery in Database, Big Data, Business Intelligence, dan lain sebagainya. Banyak lah kalau kita berbicara tentang terminologi ya, atau nama lain dari data mining itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa sih data mining itu penting, atau manfaatnya dari data mining itu apa sih? Sama seperti kita berbicara tentang data analitik gitu ya. Yang pertama sudah pasti adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Artinya apa? Dengan data mining ini organisasi dapat, atau organisasi, personal, dan lain sebagainya gitu ya, bisa membuat sebuah keputusan yang lebih informasional dan terarah, jadi tidak serampangan gitu ya. Nah, sehingga apa? Dari yang lebih informasional dan terarah itu adalah dengan apa? Dengan menganalisis data historis sebelum-sebelumnya, atau data, ada lagi namanya model prediktif. Kita bisa memprediksi dan atau pola-pola yang tersembunyi. Nah, pengambilan keputusan ini juga bisa didukung nih oleh wawasan yang lebih mendalam. Artinya apa? Kita udah tahu nih datanya, kita sudah olah. Nah, kita menggunakan tadi ya beberapa mungkin teknik-teknik data mining tergantung dari tujuannya. Nah, nanti kita bisa lihat nih, data mining itu bisa kita berbicara tentang klasifikasi, kita bisa berbicara tentang klasterisasi, kita berbicara tentang prediksi gitu ya. Nah, sehingga apa? Kita bisa tadi mengambil keputusan lebih baik. Contohnya misalnya gini, kita sudah olah datanya. Anggaplah kita tentang memprediksi saham gitu ya. Oh, saham ini kira-kira di tahun 2027 ini seperti apa? Oke, misalnya, oh ini akan naik nih, gitu ya. Nah, nanti dari situ bisa kelihatan nih pengambilan keputusannya. Apakah kita mau apakah nih saham ini? Apakah kalau kita, kan biasanya teman-teman ada yang trading gitu ya, dan lain sebagainya. Apakah kalau kita mau jual, dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Lalu ada namanya penemuan pola dan tren. Nah, dengan data mining ini, kemungkinan atau memungkinkan kita bisa mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Artinya apa? Ini dapat membantu
organisasi dalam merespon perubahan pasar, mengidentifikasi peluang baru atau menanggapi tantangan bisnis. Artinya apa gini? Misalnya polanya gitu ya, atau trennya. Kenapa sih misalnya setiap bulan, anggaplah ya, ini puasa itu kadang-kadang bulan, sekarang kan mulai Maret, April, kita ambil 3 bulan lah ya. Maret, April, Mei gitu misalnya. Nah ini penjualannya bagus nih, selalu tinggi. Disebabkan apa? Satunya, polanya karena ini bulan-bulan yang memang mendekati tadi ya, ibadah hari raya gitu ya, ibadah puasa dan hari raya. Ditambah lagi promosinya kita tuh semakin meningkat nih di bulan-bulan sebelumnya ini nih. Nah, seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat nih polanya. Oh, berarti polanya seperti ini ya. Kalau kita promosi di bulan-bulan ini, penjualan kita naik nih. Nah, seperti itu. Atau misalnya pola-pola yang lain lah ya. Dan dengan kebutuhan informasi yang berbeda lah ya, seperti apa gitu. Nah, terus apa? Memprediksi masa depan. Ya, tadi saya bilang, kayak contohnya misalnya prediksi penjualan, prediksi saham, perilaku pelanggan, terus peristiwa resiko, dan lain sebagainya. Nah, perilaku pelanggan kan kita bisa lihat tuh kalau teman-teman main medsos, atau ya medsos yang sekaligus bisa biasanya misalnya dia ada e-commerce-nya gitu kayak TikTok gitu ya. Nah, dia bisa lihat tuh algoritmanya itu kita bisa dicek dengan algoritma si TikTok ini, kita seringnya apa sih ngelihatnya misalnya. Oh, ternyata kita sering lihatnya kalau yang laki-laki misalnya sepak bola gitu ya. Oh, berarti ini orang ini sukanya ke arah sport nih, olahraganya misalnya. Nah, nanti mungkin pada saat dia mau belanja online, ya mungkin yang ditampilin itu adalah tentang olahraga atau video-video yang ditampilin dengan olahraga gitu ya. Nah, itu kita bisa prediksi dengan tadi ya, dari data-data yang kita ambil tuh kan, algoritma itu kan ngambil data-data histori kita tuh. Kita aksesnya berapa lama sih mengakses medsos, terus jenis jenis video yang kita ambil tuh jenisnya klasifikasinya apa. Nah, biasanya kan TikTok tuh punya klasifikasi ya. Oh, ini videonya mengarah ke apa sih gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu memprediksi masa depan. Oh, ternyata misalnya saham ini akan naik. Oh, prediksi penjualan kita 5 tahun ke depan tuh akan seperti ini secara polanya atau secara fluktuatifnya gitu ya, secara naik turunnya seperti apa gitu ya. Nah, terus ada lagi namanya segmentasi pelanggan. Dengan data mining kita bisa melakukan segmentasi pelanggan atau mengelompokkan lah jenis pelanggan. Oh, ini misalnya pelanggan yang memang paling sering belanja. Oh, ini pelanggan yang memang tidak sering belanja tapi nominal belanjanya tinggi. Nah, seperti itu. Sehingga kita tahu target pemasaran kita tuh kemana. Gitu. Terus ada namanya efisiensi operasional, pengelolaan risiko, pemasaran yang lebih efektif, dan peningkatan layanan pelanggan. Nah, ini adalah beberapa manfaat pada data mining nih, teman-teman. Nah, terus kalau penerapannya seperti apa data mining ini di berbagai industri atau bidang? Nah, di sini contohnya ada 3 yang saya kasih contoh ya. Pertama adalah tentang pemasaran dan analisis pelanggan. Nah, data mining ini dia ini seperti apa sih kalau dalam pemasaran gitu ya? Ya mungkin aja dalam data mining ini dia bisa membantu perusahaan tadi mengidentifikasi pola pembelian, preferensi pelanggan dan perilaku konsumen. Ya tadi saya bilang tuh kayak misalnya TikTok tadi itu ya. Nah, kita ambil tuh datanya atau kita misalnya jualan produk gitu ya. Jualan produk kita ambil tuh data dari beberapa e-commerce gitu ya, yang kita kerja sama tadi ya, kita lihat yang sering beli produk kita itu jenis pelanggannya seperti apa sih gitu. Nah, kira-kira perilaku konsumennya bagaimana, dia lebih senangnya condongnya produk yang mana sih. Nah, itu bisa tahu tuh dengan data mining. Kita ambil datanya, kita scraping data dari medsos kita misalnya, atau dari misalnya e-commerce kita ya, tergantung dari apakah API-nya gitu ya, API-nya atau ya pintunya dibuka oleh si penyedia aplikasi sehingga kita bisa mengakses datanya.
Nah, kalau itu tidak dibuka aksesnya, kita nggak bisa dapat lah datanya. Nah, pokoknya kunci utamanya itu pintunya dibuka nggak, terus kita punya kuncinya nggak, gitu. Kalau kita punya kuncinya dan kita bisa akses datanya, itu bisa kita lakukan menggunakan teknik data mining, ada yang namanya scraping dan lain sebagainya. Nah, terus tentang keuangan dan perbankan. Ya tadi kita bisa menganalisis tentang mendeteksi nih penipuan kredit, terus kita bisa menganalisis kira-kira nih calon customer kita layak nggak sih mendapatkan kredit dari kita atau enggak, karena dilihat dari historis datanya. Misalnya, oh dia dulu pernah nih minjem tapi kok sering telat bayarnya atau sering kena denda. Nah, itu bisa tuh diprediksi atau kita bisa diklasifikasikan. Oh, ini layak, oh ini tidak layak. Oh, misalnya secara historis, oh dia pendapatannya di bawah 1 juta, apakah ini layak kita kasih kredit? Oh, ternyata dia rumahnya ternyata bukan rumah pribadi dan dia masih ngontrak. Oh, dia punya kendaraannya misalnya tidak punya kendaraan, atau dia punya kendaraan sekian. Nah, itu kan sebagai parameter ukuran untuk menentukan tadi ya, misalnya seorang ini layak nggak sih dapat kredit atau tidak gitu ya. Nah, lalu ada e-commerce. Nah, jadi dari e-commerce ini yang tadi saya bilang, yang tadi kayak TikTok dan lain sebagainya, dia bisa apa? Untuk merekomendasikan produk yang lebih akurat kepada pelanggan. Nah, teman-teman pasti ngalamin lah, misal TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya kita nge-scroll tentang apa, video-video, terus dia relate tuh dengan ketika kita masuk ke menu shopnya atau menu penjualannya, pembeliannya, muncul tuh produk-produk yang memang mengarah kepada interest kita lah, misalnya pada saat kita scroll-scroll video dan lain sebagainya. Nah, mungkin banyak nih teman-teman contoh di luar dari 3 ini untuk penerapan data mining. Nah, contohnya tadi saya bilang, misalnya saya mau tahu nih komentar dari para netizen sifatnya positif kah, negatif kah, atau netral terkait konten-konten tertentu ya. Kalau kita ngomongin produk kita, berarti dia mereview tentang produk kita. Kalau kita berbicara tentang misal anggaplah politik gitu ya, bagaimana sih sentimen analisis masyarakat tentang MBG misalnya. Nah, kita bisa lihat tuh mana yang paling banyak, apakah positif, negatif, atau sifatnya netral. Nah, seperti itu banyaklah penerapan-penerapannya. Nah, konsep proses data mining itu sendiri, teman-teman, itu ada 4 ya, teman-teman. Pertama, kita menghimpun datanya nih. Menghimpun datanya, kita pahamin dulu nih datanya. Data kita mau apa dulu kan? Sebenarnya yang sebelumnya saya sampaikan tuh, kalau kita mau menganalisa data itu, kita harus tahu dulu kebutuhannya. Kita ini mau ngapain? Nah, mau ngapainnya itu sehingga kita bisa tahu data apa yang mau kita dapetin. Misalnya, kita mau memprediksi penjualan. Nah, berarti kita harus dapetin data histori penjualan. Nah, apakah 10 tahun terakhir, dan lain sebagainya. Setelah data itu kita terima, kita dapetin, nanti ada nih namanya, ini nih teman-teman, data pre-processing. Sebelum diproses itu, data diapain dulu sih? Oh, ternyata datanya dibersihkan misalnya. Artinya apa? Ada nggak sih dari data yang kita punya ini, ada yang datanya yang kosong, atau nil, nol gitu ya. Atau misal data yang duplikat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kan udah belajar nih seperti ini. Terus ada namanya transformasi data. Nah, merubah data. Apakah misalnya datanya kita rubah misalnya menjadi apa, yang tadinya tanggal bulan tahun, yang tadinya misalnya ya tanggal bulan tahun, kita mau coba tahun aja kita jadikan. Nah, itu kan salah satu namanya transformasi data yang teman-teman sudah pelajari ya. Nah, terus setelah udah tahu dapat datanya, kan tadi kita udah tahu ya tujuan kita mau prediksi gitu ya. Nah, kita tentukan metodenya nih. Metodenya apa yang mau kita gunakan? Estimasi kah, prediksi kah, klasifikasi, clustering, atau asosiasi? Karena kita prediksi, berarti kita pakai prediksi. Karena kita mau prediksi tentang penjualan tadi misalnya. Terus ada namanya pengetahuannya. Nah, apakah kita dalam pembentukan modelnya dan lain sebagainya. Lalu kita evaluasi nih, kira-kira gitu ya, dari model yang kita kembangkan ini, apakah akurasinya sudah sesuai gitu ya. Kalau akurasi kan semakin tinggi, bisa 100%,
itu makin bagus. Nah, kalau model ini kita menentukan ininya nih teman-teman. Apakah kita menentukan algoritmanya? Kan nanti teman-teman belajar nih. Kalau prediksi kalau kita pakainya metodenya adalah prediksi, nanti kita pakai algoritmanya apa ya? Nanti banyak nih teman-teman. Ada metode namanya tree, ada namanya nanti naive Bayes gitu ya. Nah, kita mau pakai yang mana? Kalau kita mau bandingkan ketiga algoritma, terus ada misalnya naive Bayes, ada lagi lah misalnya yang lain apa X gitu ya, saya anggap gitu ya. Nah, kita mau bandingin tiga ini. Nah, kita lihat secara akurasi dari tiga algoritma ini mana yang paling tinggi. Nah, kalau itu yang paling tinggi, berarti kita pakai. Nah, itu yang kita gunakan. Itu namanya evaluasi, teman-teman. Nanti di dalam data mining itu kita bisa bedakan tuh, kalau tergantung dari metodenya. Kalau kita pakai metode misal prediksi, kita pakai dan lain sebagainya, nanti kita pisah nih. Ada yang namanya data training, ada data testing, gitu ya. Data training ya tadi sebagai latihannya. Kita tahu nih misalnya, oh ternyata kita pakai data training ini, ternyata algoritma tree ini paling tinggi. Ya udah. Terus selanjutnya kita menggunakan namanya data testing. Nah, data training, data testing itu secara proporsionalnya berbeda nih teman-teman. Misalnya kita punya data 1000 gitu ya. Kita bisa bagi 20% data training, 80% data testing. Artinya berarti kan dari 1000, 200 di training, 800 untuk testing. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti dilihat mana sih yang paling tinggi gitu ya hasilnya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang data training, kita berbicara tentang data mining, tidak terlepas dari dataset. Nah, kalau kita ngomongin dataset, ya sama seperti yang kita berbicara sebelumnya, ada yang sifatnya private, ada yang sifatnya public, gitu ya. Kalau datanya private ya teman-teman harus dapetin dari sumber datanya, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang memprediksi penjualan PT Indofood, nah itu harus tahu. Kalau misalnya dia nggak publish datanya, ya berarti kita harus minta dari si internalnya Indofood itu sendiri yang memang punya kewenangan dari sisi data itu. Nah, kalau ngomongin datasetnya dari sisi publik, kita bisa akses internet, kita bisa mengakses namanya UC, repository, kita bisa pakai Kaggle, kita bisa pakai misalnya situs-situs yang lain, misalnya kayak BPS, Badan Pusat Statistik, kita pakai misalnya apa ya, apalagi ya, saya lupa, ada banyak lah pokoknya yang sifatnya publik lah ya, Kaggle dan lain sebagainya. Nah, terus kalau kita berbicara tentang dataset, jadi dataset itu kita bedain ya teman-teman supaya tahu. Kalau ini disebutnya atribut, fitur, atau dimension. Kolom ya. Ini kolom. Ini kolom, tapi kita nyebutnya itu adalah namanya atribut, feature, dimension, gitu ya. Ini atributnya. Tapi di dalam setiap kolom ini kita bedain. Ada yang kita sebut namanya atribut, fitur, atau dimensi. Ada yang kita sebutnya namanya kelas, atau label, atau target. Nah, kalau kelas biasanya dia punya beberapa pilihan tipe, misalnya tipe iris tosa, ada iris versicolor, nah iris virginica. Ini kan ada tiga tipe, berarti ada 3 kelas atau 3 label atau 3 target. Sama seperti misalnya tipenya komentarnya apa, misalnya negatif, positif, netral. Nah itu disebutnya kita namanya kelas atau label atau target gitu ya. Nah itu kita sebut namanya ini adalah record ya, setiap barisnya ini record atau objek, sampel, atau tuple, atau baris lah, atau row. Nah teman-teman tahunya gitu ya, row. Jadi ya teman-teman jangan pusing dengan istilah-istilah gitu ya, ada tuple, row, record, sama aja. Nah kalau yang tipenya teks disebutnya namanya nominal. Nah dia ada pilihannya. Kalau yang ini berarti sifatnya numbering. Nah ini nanti di dalam metode data mining ini yang tadi saya bilang ada beberapa. Ada kita namanya estimasi, dia punya algoritmanya apa saja yang kita bisa pakai. Ada namanya misalnya prediksi, algoritma yang kita pakai apa aja. Ada namanya klasifikasi juga sama, algoritma yang kita bisa pakai apa. Clustering sama, asosiasi juga sama. Nah, jadi tidak sembarangan ya teman-teman antara
metode yang lain dengan metode satu dengan metode yang lainnya. Bisa jadi ada yang sama algoritmanya, tapi ada yang tidak sama. Artinya nggak cocok loh ini algoritma ini dipakai untuk metode. Misalnya saya mau pakainya misal Kamins. Kamins ini algoritmanya saya mau pakai buat prediksi, ya nggak cocok gitu misalnya. Nah itu dia cocoknya lebih kepada clustering. Nah, seperti itu. Nah terus ada namanya pengetahuan. Kayak kita ngomongin tentang formula, function, rumus, dan lain sebagainya. Decision tree, ini algoritmanya yang tadi ya teman-teman. Jadi ini metodenya ini. Ini metode, ini metode. Nah kalau kita berbicara tentang pengetahuan ya, pola atau modelnya, kita pakai algoritmanya. Gitu, algoritmanya. Nah kita pakainya bisa decision tree. Ya udah, berarti dalam bentuk pohon nih, pohon keputusan bercabang. Tingkat korelasinya, rule-nya, aturannya, klasternya. Nah ini banyak lah kalau kita berbicara tentang polanya. Kalau kita ngomongin tentang klasifikasi atau prediksi, ya udah nanti decisionnya gimana, pola keputusannya kalau kita pakai tree gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang korelasi, sebab hubungan apa sebab bukan sebab akibat juga sih kalau korelasi hubungan lah ya. Nah, seperti apa, terus aturannya seperti apa, clustering gitu ya, seperti pengelompokannya bagaimana sih gitu ya. Lalu ada namanya yang terakhir adalah evaluasi. Kita ngomongin bagaimana tentang akurasinya, tingkat errornya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin tentang estimasi, berarti kita berbicara tentang errornya nih, root mean square errornya, RMSE-nya berapa. Kalau kita ngomong prediksi juga sama, misalnya. Kalau kita ngomongin tentang klasifikasi, berarti kita ngomongin confusion metricnya, akurasinya. Nah, gitu. Kalau kita ngomongin clustering, nah seperti apa, dan lain sebagainya. Ini adalah terkait bagaimana teknik-teknik pada evaluasi. Nah, kayak gini, misalnya klasifikasi untuk secara akurasi. Kalau akurasinya 90 sampai 100, berarti kan dia bagus nih, excellent. Maka ini yang kita pakai. Gitu ya. Misalnya kita bandingin 3 algoritma. Ada algoritma A, B, C. A itu misalnya 82%. Oh, yang ini misalnya kan bisa gini ya, 0, gitu ya. Atau 0, di sini 78. Oh, yang C misal 0,91. Nah, berarti kan ini yang kita pakai. Karena ini paling tinggi secara akurasinya. Gitu. Nah, kriteria evaluasi dan validasi model. Pertama, kita ngomongin tentang akurasi. Kita ngomongin tentang seberapa baik sih model ini mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan. Ya, tadi kan teman-teman sudah ngerti nih. Kita kan punya atribut ya di sini. Nah, atribut ini, misalnya atribut ini, atribut ini, atribut ini, atribut ini, dia tuh menghasilkan ini misalnya secara kelasnya. Nah, nanti dari atribut-atribut ini kita bisa tahu hasilnya apa sih nanti tergantung dari nilai-nilai yang diisi tadi. Nah, seperti itu. Terus terdapat berbagai model akurasi, tetapi semua model akurasi tergantung pada data yang digunakan. Yang tadi saya bilang, datanya seperti apa, jangan sampai ada data-data yang memang semakin aneh ya, bukan bahasanya semakin aneh lah, semakin aneh data bisa jadi secara akurasinya tidak tinggi tuh. Terus kehandalan, kita mengukur atau ukuran di mana model data mining ini diterapkan pada set yang berbeda, data set yang berbeda. Nah, kira-kira kalau data setnya kita bedakan seperti apa nih? Kira-kira dia masih handal atau enggak? Terus model data mining yang dapat diandalkan jika menghasilkan pola umum yang sama terlepas dari data testing yang disediakan. Terus kegunaan, mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna atau tidak. Nah, ketika kita ngomong ketiga ini, berarti kita ngomongin keseimbangan di antaranya. Ketiganya diperlukan karena belum tentu model yang akurat adalah handal. Ingat ya, model yang akurat paling tinggi. Ternyata dia handal. Dan yang handal atau akurat belum tentu berguna gitu. Jadi tiga ini sangat penting nih. Nah, di sini ada teknik-teknik dalam data mining nih, teman-teman. Ada namanya klasifikasi. Berarti kita berbicara tentang bagaimana kita mengelompokkan data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu ya tadi. Ini masuk ke klasifikasi nih, teman-teman ini. Oh, misalnya kalau spal length-nya berapa, spal width-nya berapa, petal length-nya berapa, petal width-nya berapa, ini masuknya air sentosa.
Nah, ini adalah pengelompokan nih, kelas label target ini. Kita mengelompokkan, namanya disebutnya tadi klasifikasi atau komentar tipenya negatif, positif, netral. Kalau yang komentarnya negatif itu ada unsur kalimat atau kata apa sih? Kalau unsurnya positif ada unsur kalimat atau katanya apa sih? Nah, itu seperti itu. Terus ada namanya prediksi, forecasting atau prediksi. Nah, ini adalah tadi ya namanya memprediksi gitu ya. Kita mau tahu nih kira-kira nilai yang akan dicapai nanti itu di periode tertentu itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang prediksi, artinya noise data ini data yang misalnya yang noise lah ya datanya, dan nilai pada periode sebelumnya ini dijadikan acuan atau dasar dari prediksi. Ya berarti kan kita punya histori data kan, histori data penjualan 10 tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat nih, nah, penjualan pada bulan lalu ini atau tahun yang lalu ini seperti apa, sehingga kita bisa memprediksi, oh nanti tahun depan seperti apa, bulan depan seperti apa, dan lain sebagainya. Terus ada namanya clustering. Clustering ini kita sama kayak klasifikasi, hanya saja dia tidak punya label ya teman-teman, nggak punya label, nggak punya kelas. Artinya kita bisa mengelompokkan, oh ini penjual, ini untuk kita mau clustering, mengelompokkan tentang produk yang mau tahu produk yang paling sering dibeli, yang sedang, yang paling sedikit. Nah itu namanya clustering. Atau kita mau lihat misalnya segmen pelanggan, oh ternyata ini pelanggan yang memang secara penjualannya paling banyak, pembeliannya paling banyak, oh ini penjualan pembelian paling sedikit, sehingga kita bisa tahu pengelompokannya. Nah hanya bedanya gini, klasifikasi dengan clustering ini dia tidak, kalau klasifikasi kan dia ada label ya, atau kelas atau target. Kalau clustering tidak ada tuh teman-teman, ada regresi, ada asosiasi, dan ada outlier detection. Nah, tapi dari beberapa teknik ini nanti kita hanya 3 ini ya teman-teman, klasifikasi, prediksi, clustering ya, yang kita pelajari. Nah, nanti sisanya teman-teman bisa pelajari di ya kita cari-cari lah ya di materi-materi lain di YouTube dan lain sebagainya tentang teknik-teknik data mining yang lain seperti regresi, asosiasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang data mining, nah itu kita harus berbicara tentang apa ya, harus loncat beberapa tingkat gitu ya, atau naik beberapa tingkat atau loncat beberapa langkah. Misalnya gini, kita berbicara tentang from stupid apps to smart apps. Artinya apa? Dari aplikasi yang ya tanda kutip bodoh ke aplikasi yang pintar. Artinya apa? Stupid aplikasi misalnya sistem informasi akademik. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem informasi akademik kan ya udah ada data mahasiswa, ada yang dosen input nilai gitu ya, mahasiswa bisa lihat nilai, misalnya hanya sebatas itu. Tapi kalau kita arahin ini kepada smart application, sistem ini bisa prediksi nih kelulusan mahasiswa, apakah mahasiswa ini lulus tepat waktu kah, tidak tepat waktu kah, atau bagaimana gitu. Nah, terus ada lagi bisa sistem pencatatan pemilu, ya hanya dicatat gitu ya, oh di kabupaten ini si A, si B, si C dapat suaranya seperti ini. Nah, tapi kalau kita pakai smart application, kita sudah ngomongin ke data mining, sudah bisa diprediksi nih. Nah, ini si A atau B atau C, mana nih yang diprediksi akan menang. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah yang tadi, dari sisi perubahannya ya. Nah, ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengelola pengetahuan tadi, kayak Uber, Google, Alibaba, dan lain sebagainya, Gojek gitu ya. Gojek dia nggak punya kendaraan gitu ya, tapi dia menjadi kayak perusahaan angkutan umum kan, padahal dia nggak punya kendaraan, dia hanya menjual aplikasi aja gitu ya. Dia bisa memprediksi misalnya, oh ini nih yang misalnya lokasi-lokasi yang paling banyak pelanggannya, kayak Google gitu ya, menjadi media perusahaan media terbesar dan lain, padahal dia nggak pernah ngebuat konten tuh. Mana ada Google buat konten, nggak ada, tapi dia jadi tadi media yang paling besar. Alibaba dia menjadi perusahaan retail terbesar, padahal dia nggak punya inventory, nggak punya gudang dan lain sebagainya misalnya. Terus
kalau kita ngomongin tugas dan peran data mining dalam mengembangkan produk tuh apa sih gitu ya? Ya, ya, ya tadi yang kita jelaskan sebelumnya, kita bisa menganalisis data untuk jadikan pola pengetahuan. Kita jadikan pola pengetahuan dimasukkan ke dalam sistem atau menjadi sebuah aplikasi software. Dari software menjadi cerdas dan bermanfaat signifikan dalam meningkatkan apa? Value dan benefit. Kayak gitu ya. Jadi jangan jadi yang stupid apps gitu ya. Harusnya menjadi smart apps gitu ya. Nah, terus di mana peran data science atau dalam perusahaan pengembangan teknologi? Nah, data science ya tadi di mana letaknya? Ya tadi mengelola datanya dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa tentukan tuh peran data science itu di mana sih. Nah, ini kita berbicara tentang data mining ya, secara gambaran umum nih teman-teman. Nah, nanti di dalam dalam data mining itu kita ada namanya sebuah metode atau kita sebuah namanya framework lah gitu ya. Nah, dikenal namanya CRISP-DM. Artinya apa? Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, dia ini karena dikembangkan pada tahun 96 nih teman-teman. Nah, tujuannya apa? Ditujukan untuk apa? Melakukan proses analisis dan suatu industri sebagai strategi pemecahan masalah dan bisnis atau unit penelitian. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang data mining, ini frameworknya seperti ini nih, atau alur prosesnya seperti ini. Nah, kalau kita ngomongin SDM ini terdiri dari beberapa tahap. Nah, ada 6 tahap lah ya. Pertama, yaitu adalah business understanding, lalu ada namanya data understanding, ada namanya data preparation, modeling, evaluation, dan terakhir adalah deployment. Dari 6 proses ini, 6 siklus ini, ya sudah pasti sumbernya adalah data. Ya ini ya, sumbernya siapa? Ya data. Kalau nggak ada data, ya nggak bakal bisa jalan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin pertama business understanding. Sama seperti yang kita ngomongin data analitik sebelumnya ya. Teman-teman harus paham dulu proses bisnisnya seperti apa. Misalnya teman-teman mau memprediksi tentang penjualan apa gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu pemahaman bisnisnya dulu sampai dengan tujuan bisnisnya yang ingin dicapai seperti apa sih gitu ya. Misalnya gini, kita contohnya kalau di sini meningkatkan kualitas pelayanan atau meningkatkan efisiensi pemasaran gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu ini prosesnya bagaimana sih nanti. Nah, supaya tahu tujuan proyek dan kebutuhannya secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penilaian secara keseluruhan. Nah, nanti proyek ini maunya apa bisnisnya, kebutuhan bisnisnya seperti apa sih, gitu ya. Apakah dia hanya mau memprediksi penjualan atau seperti apa. Terus menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Nah, tujuannya apa? Memprediksi. Tujuannya apa? Mengklasifikasi. Tujuan apa? Mengklasterisasi. Nah, sehingga apa? Itu menjadi batasan. Nah, menjadi apa? Tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining tadi. Supaya tahu tujuannya apa, batasannya apa. Nah, ini jadi formula nih. Kalau tujuannya adalah clustering gitu, clusterisasi, ya berarti kita tahu formulanya seperti apa. Lalu menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Nah, supaya kalau dari business understanding ini kita bisa tahu nih 4W-nya ini. Yang pertama, siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah. Artinya apa? Kira-kira orang yang misalnya pihak yang terlibat dalam masalah perolehan karyawan adalah orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat karyawan pada suatu perusahaan dan perusahaan sebagai penyelenggara rekrutmen karyawan, misalnya gitu ya. Nah, pihak yang terlibat dalam masalah perolehan karyawan kan berarti kan HRD, gitu kan? Dan misalnya si calon karyawan itu sendiri. Nah, seperti itu kita harus tahu dulu siapa sih pihak yang terlibat. Kalau misalnya penjualan, prediksi penjualan siapa yang terlibat? Sales, terus apa lagi? Manager, sales, dan lain sebagainya gitu ya. Terus apa masalah dan faktor pendukung masalah? What-nya apa? Jadi misal masalah yang terjadi itu banyak perusahaan yang akan melakukan perekrutan misalnya. Nah, ini kan studi kasusnya kan tentang perolehan karyawan ya. Berarti kan kita tahu nih orangnya siapa. Misalnya
si calon karyawannya itu sendiri dan perusahaan sebagai penyelenggara, dalam hal ini HRD lah ya. Terus kita tahu masalahnya apa, masalah dan faktor pendukungnya. Masalahnya terjadi bisa banyak perusahaan yang akan melakukan perekrutan karyawan, tetapi perusahaan tersebut belum memiliki sistem untuk memprediksi atau mengklasifikasi apa kandidat karyawan akan bergabung atau tidak. Jadi masalahnya di sini, apakah ya, apakah kandidat karyawan akan bergabung atau tidak. Nah, itu jadi masalahnya memprediksi atau mengklasifikasi. Nah, ini masalahnya nih. Untuk memprediksi atau apakah kandidat karyawan akan bergabung atau tidak nih. Terus di mana tempat masalahnya? Tempat terjadi masalah tersebut diamati yaitu terjadi di kebanyakan perusahaan tempat terjadinya kegiatan perekrutan karyawan. Nah, berarti kan di perusahaan tersebut ya. Mengapa masalah tersebut perlu diselesaikan? Kenapa dulu nih? Alasannya apa? Agar perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia mereka dengan menerapkan sistem klasifikasi perekrutan karyawan berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan agar proses tersebut dapat berjalan tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi ini nih, mengapa sih masalah itu supaya perlu diselesaikan supaya si perusahaan ini tadi dia bisa benar-benar mengoptimalkan SDM mereka supaya apa nih? Supaya bisa tahu nih kriteria-kriteria dari calon-calon karyawannya ini. Apa kriteria karyawan yang memang kriteria yang sudah ditetapkan terhadap calon karyawan tadi nih. Gitu. Yang kedua itu adalah tadi kalau kita ngomongin yang pertama adalah business understanding, kita harus tahu nih data understanding-nya. Tadi kan kalau ngomongin karyawan gitu ya, kita harus tahu datanya seperti apa nanti, parameternya apa dalam merekrut karyawan yang sesuai dengan klasifikasinya. Nah itu, datanya itu yang kita minta. Berarti kan kita pertama mengumpulkan datanya, mengembangkan analisis penyelidikan datanya, mengevaluasi kualitas datanya. Nah, misalnya jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan tersebut. Artinya apa? Datanya kita kolek. Kalau ada data yang kurang bersih, kita bersihkan. Kita cek kualitas datanya tadi kan, dengan cara tadi data cleaning dan lain sebagainya. Nah, pahamin dulu kita mau apa. Lalu data preparation. Setelah data tentang kriteria karyawan yang diminta, kita siapin datanya, gitu ya. Untuk kita bisa seleksi, proses seleksi datanya. Terus kita tentukan variabel-variabelnya. Kita siapkan kalau memang data-data yang perlu kita lakukan transformasi, seperti itu. Jadi, udah dapat datanya tadi, bisnisnya udah tahu, bisnis understanding-nya udah tahu, bisnisnya seperti apa, terus misalnya datanya sudah tahu, data yang mau kita dapetin seperti apa dari misalnya tadi kan karyawan ya, berarti kita harus tahu kriteria karyawannya seperti apa, diminta data-datanya, kita siapin datanya, kita tentukan parameternya gitu ya, kita variabelnya seperti apa dan lain sebagainya. Terus ada lagi misalnya modelingnya, kita mau menggunakan model apa. Kalau tadi kita ngomongin klasifikasi atau prediksi, kita tentuin model yang mau kita pakai apa nanti, seperti itu. Terus evaluasi, kita mengevaluasi kira-kira teknik yang kita gunakan dalam model ini mana yang paling bagus. Tadi yang saya bilang algoritma, ada beberapa algoritma, mana yang paling bagus secara algoritmanya kita evaluasi. Lalu kita deployment, artinya apa? Kita bisa implementasikan yang model yang sudah kita bangun, sudah kita buat berdasarkan data-data yang kita sudah bersihkan dan lain sebagainya, supaya kita deployment, kita implementasikan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah terkait tentang bagaimana memahami data mining ini dengan menggunakan framework gitu ya, bahasanya framework ya. Namanya CRISDM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Di mana teman memahami yang pertama itu business understanding-nya, pahamin dulu ini. Ini tujuannya mau apa sih? Gitu. Misal tadi kan mau tahu prediksi atau mengklasifikasi tentang apakah si karyawan ini bisa join atau enggak. Dua, data understanding, pahamin dulu. Karena perusahaan punya kriteria-kriteria tertentu, tadi yang dijelaskan di business understanding tadi,
kita harus pahami data yang kita collect ini apakah sudah sudah mencakup tersebut, terus datanya apakah sudah kita bersihkan, nah gitu ya. Lalu kita namanya data preparation, artinya apa? Kita bisa tentukan nih, misalnya variabelnya apa aja. Terus kita tentukan modelingnya, kita menggunakan algoritmanya apa aja. Karena kita menggunakan klasifikasi atau prediksi, algoritmanya kita pakai apa. Lalu kita evaluasi, apakah dari algoritma yang kita gunakan ini mana yang paling bagus. Baru kita implementasikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman terkait materi tentang konsep data mining dan bagaimana menganalisa kebutuhan dan mengembangkan model dari sisi data mining tersebut tadi menggunakan SDM. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman untuk materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.